مرحبا يا نور العين مرحبا Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sesudah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang cerah, di malam yang meriah, yang penuh berkah ini kita berkumpul bersama di halaman rumah Oma untuk akikah ananda kita Sadim Syahrezad Ibadillah. Cuma kalau tuan orang Pekanbaru jangan lupa main ke pasar Kodim, beli juga lah lada. Saya ragu ini akikah Sadim atau peresmian jadi Kapolda. Sebab bajunya baju polisi, baru lahir langsung baju polisi. Kita mengundang tamu-tamu pakai baju Melayu, tetapi sampai di sini Pak Kapolda tak baju Melayu, tapi Sadim justru yang pakai baju Pak Kapolda. Maka mudah-mudahan Pak Kapolda, ini sebuah doa, Sadim ini pelanjut Ustadz, mana tahu jadi polisi yang ahli ilmu, hafiz Quran, dan banyak berkiprah untuk negeri, insyaAllah. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dengan para orang tua kita, para sahabat kita, jiran kerabat, dan orang-orang terdekat dengan kita. Maka yang sama-sama kita hormati hadir bersama kita, orang tua kita, Bapak Saleh Jasid, Bapak Gubernur di masanya. Kemudian Alhamdulillah hadir juga bersama kita Bapak Ahmad, anggota DPR RI, kemudian Bapak Edward Sanger, Bapak Wali Kota juga di masanya. Kemudian hadir bersama kita Bapak Gubernur, Bapak Abdul Wahid, sahabat kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan beliau, Allah berikan kekuatan untuk memimpin Riau lebih baik, karena di tengah banyak ujian saat ini perlu orang-orang kuat seperti beliau. Kemudian hadir bersama kita Ustadz Muhammad Abdi, pimpinan pesantren Al-Hidayah Air Tiris Kampar. Bersama kita Bapak Kapolda, semoga sehat Pak Kapolda, karena domang dan tari masih menunggu terus Pak Kapolda. Kemudian Bapak Kabinda, Bapak Wakapolda, kemudian para asatis yang hadir bersama kita, tokoh-tokoh masyarakat, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul untuk akikah ananda kita Sadim, yang acara ini sudah dimulai sejak tadi pagi dengan khitan yang dilakukan jam 7 pagi di rumah Oma. Karena di antara sunnah Rasulullah, anak laki-laki bila dia lahir dia dikhitankan, kemudian kita laksanakan akikah, dicukur rambutnya dan diberi nama. Maka kata Nabi SAW, ketika anak lahir, tuzbahu anhu wa tuhlaku wa tusamma. Jadi disembelihkan kambing sebagai akikah untuk dia, kemudian diberikan dia nama dan dicukur rambutnya. InsyaAllah malam hari ini kita akan juga melakukan pencukuran rambut terhadap anak kita. Sebelum kita mulai acara ini agar berkah, kita dengarkan bersama lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh para santriwati
Pesantren Az-Zahra. Kepada para ananda qari'ah yang bacakan Al-Quran, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabihil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Mudah-mudahan dengan tilawatul Quran yang dibacakan oleh para santri kita, Allah tambahkan rahmat, tenang hati kita, dan Allah tambahkan banyak keberkahan untuk Ma'had Az-Zahra, sehingga lahir para penghafal Quran, anak-anak kita pula nanti jadi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Tadi 3 santri kita membacakan surat Ali Imran ayat 35 sampai 39 dan surat Maryam ayat 22 sampai 27 yang bercerita tentang bagaimana Allah karuniakan anak kepada para nabi. Para jamaah jemputan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di majelis kita ini ada juga beberapa orang tua kita yang hadir. Saya nampak ada Pak Arwin. Selamat malam Pak Arwin, sehat-sehat Pak Arwin. Ada Bunda Azlaini, sehat Bunda. Para jemaah yang dirahmati Allah, siang ini banyak bertanya, apa nama Sadim itu artinya? Kenapa Sadim Syahrizad Ibadillah? Apa karena Sami biar mudah, Sami Sadim? Maka lebih banyak ustadz yang akan menjelaskan. Termasuk kenapa Sadim khitannya usia 7 hari. Biasa anak kita kelas 4, kelas 5 SD baru khitan. Tapi Sadim 7 hari sudah khitan. Sami umur 7 hari sudah khitan. Kepada Ustaz sebagai sahibul bait kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati orang-orang tua kita. Ada Abi beserta Umi jauh datang dari Jombang. Kemudian orang-orang tua saya di Riau ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.
dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Di tengah kesibukan Pak Gubernur bisa hadir, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Bapak Kabinda. Tadi diminta Ustadz Alnob saya menjelaskan tentang nama dan kenapa khitan 7 hari. Kalau Tuhan pergi ke Tembilahan, jangan lupa membeli ketam. Tak perlu lagi saya jelaskan karena sudah saya tulis di Instagram. Kita ibarat perjalanan jauh biasanya melewati beberapa rest area untuk berhenti sejenak. Jadi di antara perjalanan panjang ini kita berhenti sejenak, berjumpa, bertatap muka, bermusafahah, bersalaman. Disitulah kita merasakan tenang. Liqa'ul ahibba rahah, bertemu dengan orang-orang tersayang itulah puncak istirahat kita. Jadi malam ini alhamdulillah saya diizinkan Allah masih berjumpa dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Saya memang tidak mengundang yang jauh-jauh. Saya takut mereka merasa berat kalau tidak datang dan merasa sungkan. Akhirnya beberapa datang juga saya lihat. Ada Bang Ican dari Jambi, ada Ustadz Hatta dari Banjarmasin, ada Ustadz Amir dari Medan, kemudian dari Wak Udin, Ustadz Zainuddin, kemudian Kiai Joko dari Lamongan. Tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang kedua tentu saya terima kasih yang tak terhingga di tengah kesibukan masih bisa kita bersilaturahim, bertatap muka. Kemudian tentu saja segala kekhilafan, kekurangan kami sebagai sahibul bait, sahibul hajat pada malam hari ini mohon maaf. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi, siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan tali silaturahim dan ukhuwah kita malam ini memberkahi kita semua insyaallah. Dan nanti yang akan panjang lebar, yang akan menjelaskan tausiah kita dengar baik-baik dari kakak kelas kami, senior kami di Al-Azhar Mesir. Beliau adalah Buya Muhammad Abdih, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Islamic Center Kampar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi penenang jiwa, menjadi pencerah buat hati kita semua insyaallah. Agaknya itulah yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Adapun tentang gambar anak saya ini pakai baju polisi, itu tidak ada instruksi dari siapapun. Tiba-tiba udah selesai bidan itu mengasih foto, saya tengok udah gambar polisi. Curiga pula saya bidan itu udah dikirim Pak Kapolda ada apa situ. Kalau makan kelapa muda dibelah dengan parang besi, berkawan kita sama Kapolda, anak kita pun pakai baju polisi. Mudah-mudahan Pak Kapolda panjang umur, sehat badan, berkah selalu. Besi bukan sembarang besi, besi dipakai orang Melayu. Polisi bukan sembarang polisi, ini polisi yang suka menanam pokok kayu. Ini kok diteruskan, tak selesai pantun ini nanti. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan kepada Ustadz Alnob Binar. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz kita yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sahibul bait di acara kita Majlis Akikah di malam hari ini. Adalah tradisi orang Melayu kalau kita melaksanakan akikah ada marhaban. Maka malam ini insyaallah kita akan mendengarkan marhaban yang akan dipimpin oleh Ustaz Yazid dan kawan-kawan. Maka kepada Ustaz Yazid kami mohon naik ke atas panggung dan nanti kita harapkan berdiri bersama-sama pada ada redaksi yang nanti dianjurkan untuk berdiri. Kepada Ustaz Yazid dan tim hadrah kami persilahkan naik ke atas panggung untuk kita sama-sama
membaca marhaban. Nanti mohon berkenan para orang tua kami, Bapak Gubernur, Pak Kapolda ikut mencukur rambut Sadim, karena di tengah nanti hadrah akan dibawa Sadim ke atas panggung, kita cukur rambutnya, di tengah dibacakan marhaban. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاها وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاها وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاها واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله
عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Hadirin kami mohon untuk berdiri semuanya. Sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam مرحبا يا نور العين مرحبا
مرحبا أياه مرحبا وأجاب الشكر علينا مرحبا أياه مرحبا أياه مرحبا أياه مرحبا ما دعا لله داعي مرحبا أياه مرحبا أياه مرحبا أياه مرحبا مرحبا يا نور العين يا نور العين يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا مرحبا جد الحسين حسين يا هو مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Tak akan hilang Melayu di bumi. Sebab marhaban masih hidup di negeri Melayu. Sebagai informasi bagi kita bahawa dahulu marhaban ini tak hanya sekedar ketika akikah, tapi dibacakan ketika akikah, dibacakan ketika orang akan menikah, ketika orang melamar, ketika orang akan berangkat haji, ketika berbagai acara-acara dibacakan marhaban. Tanda kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kita mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu buktinya tradisi Melayu melekat erat dengan Islam. Oleh kerana itu kita optimis tak akan hilang Melayu di bumi. Sama-sama kita menjaga berkah dan melindungi tuah di negeri Melayu ini insya-Allah. Sebagai puncak dan utama daripada acara ini kita dengarkan tausiah, pesan-pesan agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Abangda Haji Muhammad Abdi LCMA, pimpinan Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Gubernur Riau, Bapak Abdul Wahid, yang kami hormati Bapak
Kapolda, Bapak Wakapolda yang hadir bersama-sama, orang tua kita di negeri kita ini yang tidak dapat hamba sebutkan namanya satu persatu, yang kami hormati senior-senior kami, mohon izin abangda sekalian atas apa yang akan disampaikan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir bersama-sama dan asatiz sekalian, dan yang kita banggakan, sahibul bait, sahibul hajah, sahibul fadilah, guru kita Buya Abdul Somad. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dari lubuk hati yang paling dalam kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, terutama keturunan yang saleh dan saleha insyaallah. Seorang laki-laki pernah berdoa di depan Ka'bah, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya ini yang sedikit, ya Allah. Jadikanlah saya yang sedikit. Lalu ada sahabat yang bertanya, kenapa minta sedikit? Kenapa tidak minta banyak? Beliau mengatakan, orang yang tak disebutkan namanya dalam riwayat itu, karena beliau tidak populer. Orang tua yang meminta itu, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur? Bukankah sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur? Makanya saya minta, saya termasuk hendaknya dalam yang sedikit itu. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para abuya sekalian, tuan guru kita yang kita hormati, hamba mohon izin untuk menyampaikan beberapa patah kata berkenaan dengan akikah ini. Kalaupun akan disebut ini tausiah, boleh-boleh saja, tapi ini lebih kepada mengulang-ulang kaji hamba sendiri. Di dalam ajaran agama kita, ketika seorang bayi lahir, kemudian diakikahkan, dan sebelum itu tentunya diazankan dan diiqamahkan. Akikah itu dari akar kata aqqa. Aqqa itu bisa aqiqah, bisa uquq. Kalau uququl walidain itu artinya durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ulama kita ada yang menjelaskan bahwa aqiqah itu, aqqa itu bermakna al-qat'u. Padanan katanya adalah al-qat'u, memutuskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Dalam satu riwayat, kullu ghulamin rahinun bi aqiqatihi. Semua ghulam, ghulam ini identik dengan anak laki-laki. Nabi tidak mengatakan kullu jariyah. Nah, kalau sempat waktunya nanti saya jelaskan nanti kenapa tadi disebutkan Nabi kullu jariyah gitu. Kullu ghulamin, semua anak yang terlahir tergadai dia. Dengan apa tergadainya? Dengan akikahnya. Saya ingin bertanya kepada kita semua, tapi tidak perlu dijawab, dalam hati saja. Tergadai itu ada sangkut paut dengan orang lain. Umpamanya, saya minta izin Pak Gub. Saya minjam ke Pak Gub nih, 1 juta. Sedikit sebenarnya kalau sama beliau 1 juta. Tapi untuk saat ini 1 juta aja lah dulu. Saya pinjam 1 juta. Lalu saya tinggalkan sebagai jaminannya surban saya ini umpamanya Pak Gub. Maka dengan hutang tadi dan surban saya yang tertinggal, saya tergadai saya. Anak yang baru lahir itu tergadai dia. Rela enggak kita orang tua
Kalau anaknya dilahirkan lalu tinggal di rumah sakit saja karena tidak bisa membayarnya. Karena tergadai orang tuanya di rumah sakit itu ada hutangnya. Tidak rela. Maka mesti dibayar itu, yang tergadai itu. Atas dasar logika inilah ada qila. Ini kalau qila ini min alfadhit tad'if, ini lafaz-lafaz yang menunjukkan lemahnya pendapat itu. Ada yang mengatakan akikah itu wajib. Karena tidak mungkin orang tua membiarkan anaknya tergadai begitu saja. Tapi mayoritas ulama tentu tidak. Dan yang kita pegang tentu yang dipegang oleh jumhur ulama. Nah pertanyaannya, tergadainya kemana? Anak yang dilahirkan itu tergadainya kemana? Abu ya sekalian, asatidz sekalian, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Apa yang akan saya sampaikan ini tinjauannya berbeda dari tinjauan ulama-ulama fikih. Jadi boleh saja nanti kita menerima, boleh saja tidak ini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Tergadai itu terhadap darah. Darah apa? Darah yang disembelih untuk akikah itu sendiri. Jadi domba ini Sadim kan laki-laki, alhamdulillah. Itu 2 ekor. Dombanya, kalau perempuan 1 ekor. Kalau tak sanggup orang tuanya, ini contoh nih, Sidi. Kalau tak sanggup orang tuanya yang laki-laki itu boleh 1 ekor saja, tak apa-apa. Kalau tak sanggup, tak mampu. Yang penting ada darah yang ditumpahkan. Karena tergadainya ke situ. Lah untuk apa darah itu ditumpahkan? Lil qata'i, untuk memutus, itu yang akah itu. Untuk memutus ikatannya dengan syaitan. Jadi sederhananya begini ya Bu ya sekalian. Anak ini sebelum lahir dia, kita sudah meminta agar dia dihindarkan dari syaitan. Ketika mau pahamlah tuan-tuan tuh kan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jadi dia belum lahir saja, kita sudah mau dia diputus dari syaitan ini. Tidak mau dia punya hubungan dengan setan. Walaupun sebenarnya siapapun yang terlahir ada qarinnya. Akan jadi panjang jadi dia itu kan. Tapi sedikit lagi. Kenapa diputus dengan setan? Agar dia selamat. Jadi apapun sebenarnya yang berhubungan dengan penumpahan darah termasuklah kurban. Itu juga ada hubungannya dengan memutus ikatan kita dari syaitan. Allah sendiri mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kecenderungan kita untuk berlaku negatif itu ada. Tapi dibarengi dengan kecenderungan kita untuk berbuat taqwaha yang positifnya. Maka ditumpahkanlah darah. Lahir saja dia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama dilakukan adalah azan. Jadi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu yang diperdengarkan. Maka ditumpahkanlah darah. Makanya doanya ketika menyembelih akikah itu Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal aqiqah an siapa umpamanya. Ini ya Allah yang bisa melakukan ini semua dari Engkau ya Allah. Akan kembali kepada Engkau ya Allah. Maka terimalah akikah anak hamba sianu. Jadi kalau disebut dalam literatur fikih, Buya sekalian, bukan berarti pendapat ulama syariat kita nafikan, tidak. Ada yang mengatakan anak kalau tidak diakikahkan dia tidak memberi syafaat untuk orang tuanya di akhirat. Itu betul. Ada yang mengatakan anak kalau tidak diakikahkan la yanmu numu wa mislihi. Dia tidak akan tumbuh kembang seperti anak-anak lain tumbuh kembang. Tapi apakah betul hanya sebatas itu saja? Kalau soal tumbuh kembang, orang-orang non-muslim sana, saya pikir tak ada yang diakikah kan? Tapi badannya tegap-tegap semuanya. Rata-rata six pack semuanya. 6 petak perutnya kita, sepetak lah bangga pula gitu kan? Jadi bukan hanya sebatas itu saja. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan akikah itu dalam tinjauan ini ya, memutus hubungannya dari syaitan.
Diberilah kemudian dia dengan nama yang baik-baik. Nah ini juga nih nama nih, makanya orang tua kita mengatakan nama itu doa. Ini cerita sedikit Bu ya. Santri saya, tapi sudah lama ini. Saya suruh tukar namanya ke orang tuanya. Kerjanya cabut saja. Panggil orang tuanya, Pak, siapa ngasih nama anak ini dulu? Oh, saya. Nengok di mana? Al-Quran ya katanya. Wah, ini tak tahan nih siapa namanya Zulman namanya. Zulman namanya. Saya suruh dia mungkin Zulmani, mungkin itu mungkin. Pakai zal, isim yang 5 begitu. Nah, asmaul khamsah, asmaul sittah. Enggak ditulisnya za, lam, mim, alif. Padek gua ketemu. Memang Zulman ditulisnya. Tukar nama nih besok pagi gitu sih. Kalau bisa tukar nama, enggak perlu potong kambing lagi gitu sih. Tukar aja namanya. Jadi nama itu penting. Buat sertakan nama itu dengan nama Allah umpamanya. Abdul Wahid, ada juga nama Allah di situ kan. Abdul Samad, ada juga nama Allah di situ. Muhammad Abdi, itu ditakdirkan namanya di situ. Ya, dhamir, isim dhamir itu kembali kepada Allah. Dhamir itu kan, Buya sekalian, kenapa disebut dhamir? Dhamir itu kan hati ya. Tak diucapkan betul, sudah paham juga kita maksudnya itu isim dhamir. Jadi kembalilah kepada yang tadi balik. Nggak Zulman Pak, dah lewat ya. Dari tukar alhamdulillah. Nama itu tidak bisa dipisah dari badan kita. Makanya berikan nama anak yang baik-baik. Tak ada orang meninggal dunia namanya tak dikenal. Karena nama itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ini kan zaman sekarang ini zaman dalil nih. Fadhkuruni azkurkum. Kalian sebut aku sebut kalian. Jadi nama tuan-tuan, nama kita itu disebut Allah. Kan enggak enak nyebutnya tuh. Ketika kita menyebut Allah, Allah menyebut Zulman tadi kan enggak lama cara kan. Makanya namanya yang bagus-bagus. Alhamdulillah ananda kita ini bernama Sadim, Syahri, Zat, Ibadillah. Ada juga nama Allah di situ. Alhamdulillah. Kalau soal nama itu tentu lebih paham lagi guru kita untuk menjelaskannya. Abu ya sekalian, jadi tentang akikah, kenapa harus diakikahkan? Dia memang sunat menurut jumhur ulama, tapi jangan sampai anak kita itu tergadai nantinya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan waktu kita ya untuk bersama ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan agar para pemimpin kita diberikan kekuatan lahir batin untuk memimpin negeri ini, istiqamah dalam memimpin, berpegang teguh dengan rencana-rencana yang disebutkan dahulunya, dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat hamba sampaikan. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa nakhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsyabandiyah wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Nas'aluka ya dzal jalali wal ikram akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna ya syafi ya kafi ya mu'afi ishfi mardana warham mautana.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذا المعهد معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء والأصوليون والفقهاء والمحدثون والمفسرون والصوفيون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين اللهم أهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزلهم زلزالا شديدا واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن أحسن إلينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعاء السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.